Halo Guppy Lovers, jumpa lagi dengan Yusu Guppy. Nah teman-teman, saya punya tank yang sudah dikuras dan sudah diisi air. Ini air endapan ya, sudah didiamkan beberapa hari. Nah sebelum tank ini kita isi dengan ikan guppy, kira-kira apa teman-teman yang harus kita lakukan? Nah sebelum kita kasih jawabannya ya, silahkan subscribe channel ini teman-teman yang baru saja mampir ya, biar channel ini terus berkembang untuk memajukan perkubian di Indonesia. Dan teman-teman ya, untuk kalian yang ingin melihat galeri ikan kita, itu bisa di akun Instagram Yusu Guppy Farm. Di sana akan ada banyak video-video tentang ikan guppy kita yang sedang ready. Nah teman-teman, untuk kita gunakan sebagai media hidup ikan guppy, maka tank yang sudah berisi air endapan ini akan kita beri saus. Sausnya ini teman-teman. Nah kita masukkan ke dalam air supaya bisa bercampur. Nah kira-kira tujuannya apa teman-teman? Kita kasih saus yang sebetulnya ini abiotik. Nah jadi gini teman-teman, sangat tidak bijaksana bila saya tidak menjelaskan secara gamblang abiotik ini teman-teman di dalam kegunaannya untuk memelihara ikan guppy di dalam akuarium. Karena mungkin dalam beberapa video sering saya berikan adegan saya memberi larutan abiotik ke dalam akuarium, tapi tanpa saya jelaskan secara gamblang. Nah untuk hari ini akan saya jelaskan ya secara gamblang. Jadi begini, bahwa abiotik itu mengandung zat-zat yang bila kita masukkan ke dalam media hidup ikan guppy, maka zat-zat dalam abiotik itu akan membunuh seluruh bakteri dan jamur yang ada di dalam media air. Entah itu bakteri jahat atau baik, itu nanti akan mati teman-teman, dikarenakan adanya larutan abiotik ini. Sehingga dengan harapan kalau di dalam air ini steril, tidak ada bakterinya dan jamurnya, maka ikan guppy kita yang hidup di dalam media air ini akan turun teman-teman, prosentase kena sakitnya. Jadi lebih sedikit prosentase terkena sakitnya karena air di dalam akuarium ini sudah steril ya, bakterinya sudah mati, jamur juga sudah mati. Nah sehingga pada waktu kita gunakan untuk media hidup ikan guppy, itu ikan guppy kita jadi sehat ya, karena airnya itu nggak ada bakterinya. Nah tapi gini teman-teman, bahwa ada cara lain selain menggunakan abiotik, yaitu menggunakan prebiotik. Contoh yang kita pakai prebiotik itu yang ini teman-teman, ini tank yang menggunakan prebiotik. Nah ternyata sangat jauh berbeda atau sangat berlawanan cara kerja abiotik dengan prebiotik teman-teman. Kalau abiotik tadi itu membunuh seluruh bakteri baik jahat maupun baik di dalam air dan bahkan jamur. Nah sedangkan prebiotik bila kita masukkan ke dalam tank seperti ini, maka dia akan memberikan bakteri baik ke dalam media hidup ikan guppy. Jadi dengan menggunakan prebiotik berarti kita memasukkan starter bakteri baik ke dalam media hidup ikan guppy. Nah bakteri ini nanti kerjanya ada dua teman-teman. Yang pertama, ini bakterinya tidak hanya satu jenis ya, mungkin puluhan bahkan ratusan spesies bakteri yang ada di dalam kandungan prebiotik tadi. Nah ada bakteri yang kerjanya itu menguraikan kotoran, baik itu feses atau kotoran ikan maupun sisa makanan yang ada di dalam air yang nanti masuk ke dalam toples ya. Kotoran dan sisa makanan yang masuk ke dalam toples. Nanti ada bakteri yang tugasnya itu menguraikan itu bahan-bahan organik ya dari sisa makanan dan kotoran yang nanti akan diuraikan ya menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang tidak mencemari air di dalam akuarium. Yang kedua, bakteri baik itu bila ada yang tertelan ke dalam tubuh ikan, khususnya masuk ke sistem pencernakan ya, maka nanti bakteri itu akan memperlancar proses pencernakan makanan di dalam tubuh ikan. Sehingga karena kotoran itu lancar keluarnya karena pencernakannya bagus, nah ikan sehat, nafsu makannya bagus ya karena pencernakannya lancar. Dan juga pertumbuhannya menjadi lebih bagus juga dikarenakan
kalau ikan makannya lahap, ya pertumbuhan juga akan sangat pesat. Tidak mungkin kena sisik nanas teman-teman, dikarenakan sisik nanas itu kan ada hambatan ya di dalam proses pencernaan sehingga tubuhnya membesar. Nah itu teman-teman. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, kira-kira bagus mana antara kita menggunakan larutan abiotik dengan menggunakan prebiotik? Nah tentu itu bagus semua teman-teman jawabannya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, semuanya sama. Dan tujuannya itu juga semuanya sama, yaitu supaya ikan gapi kita itu hidup sehat. Abiotik tujuannya adalah untuk ikan gapi kita sehat, ya tidak terkena penyakit. Sedangkan prebiotik juga tujuannya adalah ikan gapi sehat, tidak terkena penyakit. Hanya caranya yang berbeda teman-teman. Nah untuk itu teman-teman yang mungkin agak bingung, nah tentu mulai melakukan pilihan kira-kira yang tepat untuk kondisi di rumah kalian masing-masing itu yang mana. Dikarenakan misalkan prebiotik di Solo mungkin bagus, cocok, tapi di tempat lain di Gunung Kidul mungkin yang kondisi airnya berbeda, iklimnya berbeda, mungkin hasilnya juga tidak sama. Nah seperti itu, sehingga kalianlah yang nanti menentukan kira-kira yang mau dipakai itu yang mana, larutan abiotik atau kita menggunakan prebiotik. Itu perlu juga melakukan uji coba teman-teman. Nggak mesti kita pakai ini pasti berhasil, enggak ya. Tentu mungkin ada kegagalan, seperti ini kok nggak bisa ya, berarti dicari tahu kira-kira apanya ini yang menyebabkan gagal seperti itu. Oh ya teman-teman, ada satu hal yang perlu saya tekankan. Jangan sekali-sekali kalian menggunakan dua-duanya, yaitu abiotik dan prebiotik dalam satu tank. Dikarenakan apa teman-teman? Karena kedua zat ini sangat berlawanan. Yang satu membunuh bakteri, yang satu memberikan bakteri. Nah kalau kita pakai bersama-sama maka sama juga bohong ya, kita kasih bakteri tapi kita bunuh juga. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk prebiotik itu banyak dijual di pasaran dengan berbagai merek teman-teman. Ada banyak merek ya. Salah satu dulu pernah saya review ya, satu jenis prebiotik yang ada di pasaran. Nah sedangkan abiotiknya itu bentuknya begini teman-teman, bentuknya saset. Nah ini ada dua, sebetulnya abiotik itu ada beberapa jenis, tapi yang saya pakai hanya yang berwarna biru ya, bungkusnya berwarna biru, dan bungkus yang berwarna merah. Yang berwarna biru itu yang kita pakai sehari-hari untuk tank ini teman-teman, yang bungkus biru ini. Nah untuk yang berwarna merah itu ada tambahan ekstra anti stres. Nah ini sangat cocok digunakan pada waktu pertama kita melakukan pengiriman ikan. Pada waktu packaging ikan, maka airnya bisa dipakai dengan abiotik yang berwarna merah karena ini mengandung anti stres, sehingga dalam perjalanan ikan kita harapkan tidak stres ya, tetap sehat walaupun sampainya beberapa hari. Atau untuk mengkarantina ikan yang datang ya mungkin masih stres, nah kita kasih abiotik yang berwarna merah sehingga akhirnya stres mereka berkurang. Gitu teman-teman ya. Nah tapi ini tidak endorse ya teman-teman. Kebetulan saja di sini kita pakai produk AA Beauty ya, tapi kita nggak ada kerjasama dengan pabriknya. Oke teman-teman, itu saja video kita hari ini ya. Semoga berguna untuk kalian di rumah, dan sampai jumpa lagi dan salam ngebrol.